أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. صدق الله العظيم. الحمدلله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا الله وصل وسلم وبارك وكريم ومجد على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ya ayuhal hadirun, para pemirsa rahimakumullah, berjumpa lagi dalam rangka tadarus dan tadabbur. Pada kesempatan pagi hari ini telah selesai pembacaan satu halaman ayat Al-Quran. Di dalamnya Allah berfirman, "Fa idza masal insana dzurrun ta'ana." Ketika manusia itu terkena sesuatu yang menyebabkan dia merasa nggak nyaman, baik itu berupa rasa nggak enak, rasa tidak nyaman, entah itu lingkungan, keadaan, musim, atau fisik tubuh yang kurang sehat, atau kedudukan, keinginan jabatan yang belum terrealisasikan, atau mungkin tidak adanya keharmonisan dengan sang istri, kurang baik dengan keluarga, atau keadaan-keadaan yang tidak menyebabkan dia enjoy. Wa idza masal insana dzurrun ta'ana, maka dia inten terus berdoa kepada aku Allah
mengharap, meminta, meratap, menangis, sambat-sambat istilah orang Jawa. Matur pangeran, Gusti kula gadah masalah ngeten. Gusti kula kabutan, kutu kula boten kiat, nangis-nangis. Terus gak ada waktu kecuali berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, mengharap, menangis-nangis, malam tidak tidur, dihabiskan waktunya untuk bersimpuh, untuk meratap, untuk munajat, matur pada aku Allah. Itu gaya manusia seperti itu. Tapi ayat seterusnya, tsumma idza khawalnahu ni'matan minna. Ketika aku balik, rasa yang gak enak, rasa yang tidak nyaman itu aku ganti dengan kenikmatan. Segala masalahnya sudah terpecahkan, dengan keluarganya sudah harmonis, dengan tetangganya yang asalnya nggak baik-baik saja sudah baikan lagi, urusan ekonominya sudah stabil lagi. Sebagaimana hari ini, di mana banyak orang mengeluh mengeluh geger masalah BBM, kenaikan BBM yang bagi rakyat grassroots, rakyat kecil sangat mencekik, karena baru saja pandemi 2 tahun mau memulihkan ekonomi, sekarang tiba-tiba harga BBM naik. Dimana ketika harga BBM naik itu biasanya akan diimbangi atau akan ikut naik semua bahan kebutuhan pokok. Nah ini nggak ada lain kecuali yang banyak masyarakat grassroots sambatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini Allah, keadaan begini berat, mencari pekerjaan baru mulai lagi, baru menata lagi, kemarin banyak libur, bahkan ada yang sampai hari ini belum dapat pekerjaan karena baru di PHK. Perampingan karyawan karena kasus masalah pandemi itu juga semua mengalami kegoncangan yang tidak ringan. Banyak pabrik yang kalau nggak gulung di karya dikurangi karyawannya. Nah, karyawan ini yang sekarang masih juga banyak sebagian yang belum dapat peluang pekerjaan, atau yang sudah mulai bekerja tapi tahu-tahu harga BBM naik. Kalau anak-anak muda, mahasiswa, banyak yang hari ini melakukan demo di jalan, di kota-kota besar mengadakan demo. Intinya tidak terima dengan kebijakan pemerintah yang bahasa kasarnya mencekik tadi. Nah kalau kita orang-orang desa, wong desa, anane wong sambat karo pangeran, Gusti niki pripun Gusti. Tapi ketahuilah itu sudah mulai zaman dulu, zaman semenjak zaman Rasulullah. Yaitu suatu saat Rasulullah sedang sholat Jumat, di tengah-tengah khutbah Rasulullah ada Arabi, orang kampung berdiri menyela pembicaraan khutbah ceramahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, semua tumbuh-tumbuhan mati, bahkan hewan-hewan juga mati, anak istri kelaparan, ekonomi macet total. Kenapa? Karena tidak ada hujan. Sambat kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tidak tega dengan keluh kesah orang-orang kampung ini. Rasulullah langsung saat itu juga ketika khutbah Jumat, akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, anzil alaina ma'an midrara, Allahumma anzil alaina ma'an minas sama'i mataram midrara. Wahai Tuhan, turunkan pada kami hujan yang
deras, hujan yang cukup membuat bumi di Madinah ini melimpah airnya. Seketika itu juga langit seperti terbelah. Setelah terbelah, tiba-tiba mega-mega mengeluarkan, menggelantung mendung-mendung yang begitu tebal dan terbelah, memunculkan kilat-kilat, dan akhirnya muncullah hujan. Akhirnya turun hujan yang begitu lebat. Sambat-sambat, orang-orang kampung sambat berkeluh kesah pada Rasulullah, dan akhirnya diijabahi oleh Allah, diberi hujan. Namun setelah perjalanan waktu sampai 1 minggu, ternyata hujan terus, tidak mandek. Hujan nggak bisa diberhentikan. Istilah wong Jawa ya kemanden donga, karena yang minta Rasulullah melihat kegundahan para orang-orang kampung ini. Jadi mintane carane iki tenanan. Maka akhirnya sampai 1 minggu full tidak berhenti hujannya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya ya orang kampung tadi pas Jumat matur lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang jembatan-jembatan putus, hewan-hewan tidak mati kelaparan, tapi hewan-hewan tenggelam juga sama saja, mati juga. Yang masih hidup hewannya tenggelam atau hewannya terbawa air. Rumah-rumah banyak yang akhirnya ambruk karena tergerus air. Tanaman-tanaman yang baru hidup, yang baru tumbuh, ya sekarang sudah hilang lagi karena juga terbawa air. Mintalah Rasulullah untuk diberhentikan hujannya. Jadi dikasih hujan ya sambat, kebanyakan hujan, kebanyakan air, kekurangan juga sambat. Ya memang itu sifat manusia, yaitu selalu lemah, selalu nggak enak, selalu kurang nyaman. Akhirnya Rasulullah atas kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya, Rasulullah terus matur sama Allah, Allahumma anzil alaina ma'am minas sama, Allahumma anzil hawalaina wala alaina. Wahai Tuhan, wahai Allah, turunkan kepada kami di sekitaran kami, turunkan di sekitar kami hujan, jangan kepada kami. Nah, ini ada doa antik. Kemarin seminggu yang lalu minta doakan, berdoa, ya Allah turunkan hujan yang lebat pada kami. Tapi karena sambat serap keluh kesahnya orang kampung lagi, ya orangnya sama. Akhirnya Rasulullah mengganti doa itu, wahai Allah turunkan di sekitar kami, jangan di atas kami. Akhirnya mendung itu membelah, mendung yang menggelantung di atas Madinah itu membelah seperti bola. Di atas Madinah itu seperti bola atau seperti kubah yang sekelilingnya hitam pekat, tapi yang di tengah Madinah itu bundar yang begitu besar, yang begitu terang. Artinya apa? Artinya yang khusus di Madinah, di kota Madinah itu terang benderang, yang sekitaran hujan. Nah, di sini juga menunjukkan yang kedua kalinya tentang kehebatan doanya Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Banyaknya manusia setelah mereka menghadapi berbagai sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya, memperlihatkan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Tapi yang banyak, dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Maka dari itu semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, menjadi hamba yang bisa memahami kehendak Allah
memahami keinginan Allah, bahwa ketika Allah mendatangkan sesuatu yang tidak mengenakan, itu senantiasa menguji kepada kita agar kita senantiasa kembali kepadanya. Dan setelah Allah menghilangkan sesuatu yang tidak mengenakan itu, mengganti dengan kebaikan, kita supaya menjadi hamba yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah, bukan malah lupa pada Allah, lupa diri, lupa daratan. Dan Allah ya kumasmin. Assalamualaikum.